Nafsu itu benar-benar dilatih. Maka masyhur dalam cerita ada orang perang sama Ali radhiyallahu anhu. Ketika perang ini sangat semangat. Tapi ketika orang itu meludahi dan Sayyidina Ali ini tersinggung karena diludahi, Sayyidina Ali langsung angkat tangan. Sudah perangnya nggak usah diteruskan. Karena saya marah sama kamu sekarang demi nafsu karena kamu meludahi saya. Padahal saya tadi motifnya demi Allah dan Rasul. Jadi sangat tipis bedanya kita emosi karena diri kita dan emosi karena Allah dan Rasul. Sehingga ketika diludahin ini terus beliau mikir jangan-jangan perang saya karena saya diludahin. Nah yang hilang dari peradaban modern adalah Allah itu tidak begitu hadir di hati kita. Saya sering cerita di mana-mana, teks hadis itu sebenarnya berbunyi gini, ini hadis sahih. Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu. Ada yang fal yukrim jarohu doifahu, ada yang fal yakul khairan aul yasmut. Siapa yang iman dengan Allah dan Rasul maka harus memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya. Dulu itu ada seorang ulama dipanggil anak muda, dibully terus sekarang. Wahai kiai, datang ke rumah saya. Datang kiai itu. Setelah sampai ke rumah orang itu, silakan kiai kembali ke rumahnya. Saya tidak butuh kiai. Kiai itu dengan riang kembali. Setelah di rumah dipanggil lagi. Pak Yai, silakan datang ke rumah saya. Datang lagi. Ya senyum-senyum kiainya santai. Wah, nggak jadi butuh Pak Yai. Silakan kembali lagi. Sampai 3 kali. Oh itu kalau rektor digitukan marah itu. Dosen marah. Kiainya santai. Santai, senyum-senyum, rileks. Ketika ditanya, kenapa Pak Yai tidak tersinggung? Jawabannya unik. Anak muda, saya ini senang sekali nuruti perintah Allah, disuruh menghormati tetangga. Sehingga ketika Anda manggil, ya saya datang. Ketika Anda nyuruh pulang, ya saya pulang. Saya senang sekali nyenengkan tonggo. Dan itu perintah Allah, jadi tidak ada hubungannya dengan kamu. Wah, pemudanya nangis minta dimaafin. Kalau kita kan enggak, kita ini dosen, kiai, mungkin kita doktor, mungkin kita profesor. Tapi kita ini sering didikte oleh orang bodoh. Kalau orang bodoh itu jengkel, lo kita ya jengkel. Lo kamu jengkel, dijengkelkan orang bodoh itu namanya terdikte. Itu bodoh apa pinter? Oh itu tidak pinter sama sekali. Kalau betul-betul kamu pinter, hanya bisa didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara hukum Allah apa? Wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuatlah baik sama orang yang berbuat buruk sama Anda. Itu dikteannya Allah. Kalau dikteannya orang-orang bodoh, kayak dimangkel ben mangkel. Terus kamu mangkel. Itu bodoh apa pinter? Nah, problem kita kekinian adalah wong pinter, wong bodoh. Itu bodoh-bodoh bisa didikte oleh sekelilingnya. Terus karuan wataknya perempuan seperti itu. Wataknya anak-anak seperti itu. Kita didikte. Anak-anak jengkelin kita mangkel. Berarti kita didikte oleh orang bodoh. Makanya agama itu unik. Kadang ngendikan wa ahsin man asa'a ilaika. Kadang wasil man qata'aka. Sambunglah orang yang memutus kamu. Karena dengan demikian kita hanya didikte oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan didikte oleh hukum sosial. Cara Jawane nak ngapiki tangga sing apik akeh tunggale. Berbuat baik sama yang berbuat baik pada kita itu mbok orang fasik ya seperti itu, maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik sama orang yang berbuat jelek sama kamu itu baru luar biasa. Dan memang teksnya hadis wa ahsin man asa'a ilaika. Berbuat baiklah sama orang berbuat buruk sama kamu. Jadi enggak boleh orang didikte. Makanya ngaji di sini diantaranya saya akan cerita dalam sebuah hadis sahih, dalam hadis hasan yang diriwayatkan Imam Tirmidzi ada kalimat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawe Nabi la takunu imma'atan taquluna in ahsanan nasu ahsanna wa in zalamu zalamna walakin watti'u anfusakum in ahsanan nasu an tuhsinu wa in asa'u alla tazlimu. Kamu jangan jadi orang yang mudah diombang-ambingkan oleh orang sekeliling kamu. Yaitu kamu mengatakan jika orang baik ke saya akan baik, jika orang buruk ke saya juga akan membalas buruk. Itu namanya Anda didikte. Tapi berkomitmenlah kamu akan berbuat baik meskipun orang lain berbuat buruk. Nah sekarang logika sosialnya begini. Kalau di Indonesia itu ada 1000 kiai, ada 1000 profesor yang ingin membenahi Indonesia. Rata-rata orang awam itu semau gue. Terus mereka mendikte kita.
perilakunya nggak simpatik, perilakunya jengkelin. Terus 1000 profesor ini ikut jengkel. Itu kira-kira jadi solusi apa goblok bareng? Ya? Sama 1000 kiai ini ikut jengkel. Ini jadi solusi apa goblok bareng? Goblok bareng. Nah problem sekarang kita ini biasa didikte orang bodoh. Nah makanya ciri khas orang muslim itu kata Nabi mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi baik tetangga karena perintahnya Allah dan Rasul. Pentingnya apa? Bedanya karena berbuat baik ini perintahnya Allah, mbok tonggo apik lah kita tetap apik karena perintahnya Allah dan Rasul. Begitu juga dengan hubungan dengan istri, dengan anak. Mbok bojomu lagi cerewet lah kita tetap apik. Karena dengan cara itu kita hanya tunduk kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau kamu istri saya kalau baik ya saya baik, kalau enggak ya enggak. Berarti Anda didikte oleh perilakunya dia. Itu latihan, ya kalau dalam bahasa pondok, latihan jadi wali itu yang paling berat. Nabi itu kalau sama orang munafik itu sabarnya Masya Allah. Padahal Nabi berso kalau orang itu orang munafik. Karena dengan cara seperti itu, bahwa kebaikan Nabi pada seseorang itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bukan atas nama servis. Kalau Nabi hanya baik kepada Abu Bakar, itu mungkin orang bilang, wis adune wong Abu Bakar baik sama Nabi. Tapi kalau Nabi baik sama orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, itu kalau nggak perintahnya Allah dan Rasul itu nggak bisa. Nah ini cobalah berlatih seperti itu, sehingga kita tidak mudah didikte. Ya saya ulang lagi, nggak mudah apa? Didikte. Ini ngaji itu harus objektif. Objektif itu jujur. Jadi bisa saja korbannya ayah saya, bisa rektornya, bisa semuanya. Tapi korban dengan makna yang bagus. Karena di antara saran Al-Quran, Allah ngendikan kalau belajar atau mencari nasihat atau mencari kebaikan apa saja, itu diistilahkan walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun ketentuan itu merugikan kamu. Jadi ketentuan apapun yang merugikan kita, kita harus tetap kaji. Meskipun itu tidak menguntungkan kita. Karena banyak problem, mulai dulu sebenarnya problem itu. Orang yang wakam da'in yadda'i annahu da'a ilallah, tapi hakikatnya yad'u ila nafsi. Jadi banyak da'i yang mengklaim dirinya mengajak ke Allah dan Rasul, tapi sebetulnya hakikatnya mengajak ke kelompoknya sendiri. Saya ini termasuk kiai yang masih orisinil. Artinya orisinil gini, suatu saat atau kapan saja saya kok sudah tidak laku jadi kiai, asal Islam jalan tetap senang. Karena nggak penting, yang populer saya apa enggak itu tidak penting. Yang penting agama ini tetap jalan. Sama, negara ini harus jalan, siapapun presidennya. Ya ini penting saya utarakan karena perbedaan antara nafsu dan komitmen beragama itu tipis sekali. Sehingga dulu pernah ada cerita ini bukti keadilan Rasulullah SAW. Nah suatu saat Nabi itu ngaji, yang ngaji seperti ini. Terus ada pemuda dengan cueknya ngelewati masjid yang sedang dipakai Nabi ngaji. Singkat cerita semuanya ngomel ya, bergumam. Celaka betul pemuda itu, ada Nabi ngaji kok tidak ikut ya. Tapi Nabi secara besar hati ngendikan, ini ada di beberapa kitab di Fadhailul Kasbi, keutamaan kerja. Kata Nabi, pemuda itu mau mencangkul di lahannya. Jika dia mencari nafkah untuk keluarganya, untuk kebaikannya, maka itu bagian dari ajaranku. Jadi Nabi berbesar hati bahwa kerja seperti itu bagian dari ajarannya. Jadi tidak harus datang ke majelis ngaji. Dan bisa saja yang sedang hadir itu ya, orang yang hindari istrinya minta belanja dari ngaji terus benar dituntut belanja kan gitu. Mungkin anak-anak UMM yang kesini daripada tengok-tengok yang Malang bosan jalan-jalan ke Rembang. Jadi nggak mesti benar juga niatnya gitu. Nah kemudian yang perlu dicatat. Kenapa kita menjadi enjoy dengan Islam? Islam itu adalah agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi kalau Anda ingin makan enak, mungkin kalau pikiran kebanyakan orang, anak-anak muda yang milenial, yang gaul, ingin makan enak ya makan yang disukai. Misalnya sate atau bakso Malang atau apa. Kalau orang-orang yang jadi wali gak gitu cara berpikir. Ini yang masih orisinil. Ditanya, ini dunia baru kesulitan makanan, baru resesi.
Cara makan enak gimana? Jawabannya lucu. Ya gampang, idamuhu alju. Idam itu lauk. Kalau kamu ingin makan lauknya paling enak apa? Alju. Kamu harus lapar banget. Sampai kalau puasa itu melihat tempe itu wah luar biasa. Tapi kalau kamu nggak puasa, air putih itu nggak menantang. Tapi kalau puasa, tempe air putih itu menarik dan Anda tetap lahap. Apa? Karena lauk terbaik adalah alju, yaitu lapar. Lah tapi kita ini enggak, kita ini kayak orang bodoh. Kayak orang bodoh tadi, profesornya makan nyaman ya kalau sesuai selera. Nah itu kan sama dengan anak-anak ABG. Anak ABG itu makan lahap ya kalau yang disukai. Lalu bedanya apa ABG sama profesor? Kalau cara berpikir masih sama kan itu. Kiainya juga gitu, kiai makan enak kalau yang disukai, kalau enggak ada. Lalu bedanya apa kiai sama orang awam? Orang awam juga gitu, makan lahap ya kalau yang disukai. Nah ternyata perilaku kita ini yang pintar sama yang bodoh sama. Kalau kamu ingin berkasta lebih baik, itu cara makan enak itu apa? Idamuhu aljur. Lauk terbaik adalah karena kita sangat lapar. Makanya masyhur dalam cerita-cerita tarikh sirah nabawiyah. Nabi diberi hadiah, beberapa hadiah. Di antaranya ada yang diterima, ada yang enggak. Termasuk yang dikembalikan itu dokter. Ada seorang raja memberi hadiah Nabi dokter Tobit. Itu sama Nabi dikembalikan. Karena dokter ini sudah lama kumpul Nabi itu nggak pernah sakit. Akhirnya dokter ini putus asa, ini nggak perlu diobatin. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah engkau tidak pernah sakit? Karena kita ini kaum, kita ini komunitas masyarakat yang tidak akan makan kecuali lapar. Dan kalau sudah makan, berhenti sebelum kenyang. Jadi sederhana sekali pengobatan zaman itu. Sebagian besar penyakit itu pasti disebabkan kita ceroboh dalam hal makan. Sudah ngerti kalau durian masalah, kalau makan durian itu enggak kehitung gitu. Apalagi kalau gratisan itu tambah banyak. Gitu. Pola tidur juga gitu, kata Nabi. Dan kita tidak tidur kalau tidak sangat ngantuk. Nah, itu namanya orang-orang soleh yang sudah ada didikte materi. Kalau yang didikte materi kan bisa tidur nyenyak kalau kasurnya enak, AC gini-gini. Sebenarnya enggak, tidur enak itu ya kalau sangat ngantuk. Mbok di gudang, mbok di bis, kalau sangat ngantuk ya semuanya ya enak. Sama, mbok lapar, mbok hanya tempe, tapi kalau sangat lapar itu ya enak. Nah ini ilmu yang mulai hilang, ilmu-ilmu yang mulai hilang. Nah ini pentingnya ngaji ya. Jadi akhirnya ulama-ulama Indonesia itu dipakai rujukan. Jadi mulai Mbah Hasyim, Mbah Ahmad Dahlan sampai era buyut-buyut itu masih orang alim. Lama-lama yang di Indonesia ini orang-orang yang bodoh. Sehingga orang Jawa kalau ke sana dibully, ya Jawa tak kulul khaya. Orang Jawa itu penggaweannya itu mangan ulo, makan ular. Karena belut itu kalau di kamus itu persis ular. Dulu itu kan kamus tidak full color. Gara-gara gak full color, gambar belut sama ular itu sama. Belut itu belut sama ular kalau nggak full color gambarnya sama apa enggak? Sama. Terus orang Jawa itu kan masih banyak yang makan bajing tupai. Bajing kalau digambar tidak full color sama dengan tikus. Gambar yang tidak warna. Hitam putih. Sehingga kita ini dibully pemakan tikus dan pemakan ular. Karena belut itu persis ular kalau digambar yang tidak full. Sampai datang Syekhona Khalil, datang ulama. Ngarang kitab ya judulnya Al-Belut. Karena enggak terima bangsanya dinyek makan apa? Ular. Terus dikarang. Wal belut hayawanun bakhriyun terus ya isu fi kadza wa kadza. Itu beda dengan al-hayyah. Itu diterangkan. Mulai bisa nerima. Terus sistem hotel juga gitu. Sampai tanyakan dalam sejarah dulu orang Sedayu ada namanya Syekh Mukhtar. Syekh Mukhtar bukan bikin rumah besar yang siapapun orang Indonesia haji itu nempat di sana. Nah ini yang menginspirasi akhirnya ada hotel. Dulu Syekh Mukhtar hanya menyediakan untuk hujat-hujat Indonesia. Lama-lama jadi hotel. Cara ibadah juga gitu. Kita ini kan, saya ini punya bapak kiai, mbah kiai. Punya guru yang sangat alim ya seorang kiai Kiai Maimun.
Itu dulu kita pengkaji ilmu itu tidak pernah tahu bedanya NU dan Muhammadiyah. Karena dulu Mbah Darwis itu, Kiai Dahlan itu, dulu ngajinya bersama Mbah Hasim ketika di Indonesia yang ngaji Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu dulu ngajinya sama buyut saya ke-6, namanya Mbah Soleh Asnawi di Kudus. Mbah Soleh Darat itu dulu alim-alimnya orang Jawa ya Mbah Soleh Darat, Soleh bin Umar. Tempatnya di Semarang, tapi beliau itu sebenarnya orang Jepara yang dekat Kudus. Setelah di Mekah, Mbah Hasyim ini mondoknya ya, mulazimnya ke Syekh Mahfud Termas. Tapi sesekali ke Syekh Khotib Minangkabau. Nah yang Mbah Ahmad Dahlan lebih sering ke Syekh Khotib Minangkabau, sesekali ke Mbah Mahfud. Singkat cerita, karena Syekh Khotib Minangkabau sudah modern ya, terlibat organisasi dunia. Pas itu beliau pengagum Muhammad Abduh, pengagum Rasid Ridho. Sehingga bawaannya Mbah Dahlan itu lebih pergerakan, karena beliau lebih mengidolakan Syekh Khotib. Nah, Syekh Khotib sendiri sebenarnya orang Minangkabau. Jadi beliau namanya Muhammad saja sebetulnya. Jadi menantunya orang Arab. Oh itu dicibir mertuanya ini karena punya mantu orang Jawa, orang ndak Arab. Singkat cerita terus di mertuanya bilang gini, kamu jangan pernah bilang kalau orang Arab itu mansa kanal Arab, orang yang bertempat di Arab. Walakin mantakallama bi arabiyyin fasihin, tapi orang bisa ngomong Arab secara fasih. Singkat cerita kalau kamu tidak percaya, nanti suatu saat menantu saya kalau Jumatan, tidak usah kamu kasih tahu, langsung suruh jadi khotib. Tidak usah kamu kasih tahu, sarannya tidak usah kamu kasih tahu. Kalau sekarang kan enggak. Kalau dosen mau jadi khotib kan mengumpulkan materi dulu. Lucunya di antara materinya itu dari TV. Makanya jadi ribet kan khutbah sekarang. Kalau musim corona ya akan ngomong corona, musim apa ngomong apa. Jadi lagi-lagi didikte oleh media. Sebenarnya kalau ngomong kan sesuai kebutuhan umat, ini obatnya apa. Tapi enggak sesuai trending topik, itu kan kayak anak-anak gaul. Ini dokter kok gitu kan aneh. Singkat cerita si khotib ini enggak dikasih tahu, Syekh Muhammad tadi enggak dikasih tahu, langsung disuruh khutbah. Fatakallama bikalamin fasihin. Dia ngomong fasih sekali. Bahkan ngalah-ngalahi fasihnya orang Arab asli. Semenjak itu beliau dapat gelar Al-Khotib, orang yang cakap berpidato berkhutbah. Ya terus dia Syekh Khotib Al-Minangkabau. Jadi orang Indonesia itu luar biasa. Dulu yang namanya orang Indonesia di Arab Saudi itu dihormati sekali. Karena yang ke sana itu pasti ulama. Sudah alim di Indonesia ke sana, termasuk Mbah Ahmad Dahlan. Mbah Hasyim dulu karena sama-sama muridnya Mbah Soleh Darat. Lama-lama yang ke sana itu TKI TKW itu ya mulai agak dibully. Dulu Syekh Nawawi di antara ijtihad yang dihormati itu beliau mengkritik nyuwun sewu orang yang kan orang biasanya normalnya kan muji orang mati syahid. Hebat orang mati syahid itu hebat gini. Oke, kita sepakat orang mati syahid itu hebat. Tapi kata Imam Nawawi dengan syarat niatnya itu li'ila'i kalimatillah dan itu bawaan takdir. Saya ulang lagi itu bawaan takdir, harus mati di medan perang. Tapi tidak boleh seseorang ini niat perang tapi niatnya supaya syahid. Karena kalau begitu berarti dia berniat supaya menjadi maktulal kafir, orang yang dibunuh orang kafir. Kedua, dengan dia mati berarti pasukan Islam berkurang. Berarti dia ingin pasukan berkurang, hanya ambisinya dia ingin langsung ke surga. Misalnya pasukan orang Islam itu 10, orang kafir 10. Kalau kamu ingin syahid berarti mati 1 kan, tinggal 9 kan. Nah kalau yang seperti itu 10 kan mati semua. Gara-gara ingin syahid akhirnya perangi rapati tenanan, benang mati, benang mlebu. Kata Syekh Nawawi, ya enggak. Kalau kamu perang sama orang kafir ya niat menang. Dengan niat menang ini kamu ingin li'ila'i kalimatillah. Tapi kalau kamu ingin syahid, berarti kamu menuruti keinginan nafsu kamu yang cepat masuk surga. Itu orang Arab kagumnya bukan main. Karena di mana-mana orang itu dinilai dari niatnya. Paham ini ya? Tapi perang loh ya, dalam kondisi perang, bukan teroris. Perang itu artinya orang kafir yang ingin bunuh kita, itu perang namanya apa? Perang. Dulu orang cerita syahid itu hanya pokoknya syahid itu hebat, pokoknya syahid itu hebat. Syahid di medan perang itu hebat, pokoknya syahid di medan perang hebat. Tapi ketika Syekh Nawawi memberi penjelasan ilmiah,
Jika kamu perang ingin cepat mati, ingin cepat syahid, artinya ini untuk pemenuhan diri kamu karena kamu bayangkan langsung masuk surga. Kamu lupa bahwa dengan kamu dibunuh kekuatan Islam berkurang. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Syahid itu bagus, itu sebagai takdir. Hanya takdir itu kita perang yang ingin menang, tapi takdirnya mati. Jangan dibalik. Oleh perang rapati tenanan, benang mati namun itu yang pertama, terus ulama yang pertama memberi penjelasan itu Syekh Nawawi. Akhirnya melahirkan kekaguman yang luar biasa dengan tafsir Munirnya itu. Terus beliau itu orang yang rileks kalau menjelaskan ilmu. Ini ya juga guru-gurunya Mbah Hasyim, Mbah Guru sama Mbah Hasyim, sama Mbah Ahmad Dahlan Syekh Nawawi. Jadi dulu yang alim di Arab itu ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khotib Minangkabau, ada Syekh Bakir Jogja, ada Syekh Mahfud Termas. Itu orang Indonesia banyak sekali yang alim. Bahkan di antaranya yang dikagumi Al-Azhar itu juga orang Indonesia, nama Syekh Abdul Manan, itu mbahnya Syekh Mahfud Termas. Itu pertama ada duta besar Indonesia di Mesir, itu termasuk barokahnya Mbak Abdul Manan tadi, itu juga orang Indonesia. Jadi pemahaman ulama Indonesia itu khas. Termasuk ketika memaknai apa? Syahid. Ketika memaknai apa? Syahid. Itu unik. Ketika Syekh Nawawi diuji dulu itu yang namanya ulama diuji dulu oleh 100 ulama. Jadi dulu ya ada kompetisi. Imam Bukhari diakui jadi ahli hadis itu diuji oleh mi'atu muhaddisin, 100 orang ahli hadis. Sanad dibolak-balik, matanya dibolak-balik, tapi beliau tetap bisa mengembalikan proporsi sanad itu. Syekh Nawawi pernah diuji gini. Ayul afdol al ulama awis salatin. Keren mana ulama sama raja atau sama orang-orang kaya, sama penguasa? Ya keren ulama. Dibully sama orang. Tapi setahu saya banyak ulama yang antri di rumahnya raja. Tapi saya tidak tahu melihat raja antri di rumahnya ulama. Kan kebanyakan kan mungkin ustadz atau kiai yang antri ngajukan proposal kan. Kan enggak. Nah kalau raja kan enggak pati itu. Malah enggak usah antri. Kiainya sudah nyambut sebelum datang. Jawabannya lucu Syekh Nawawi itu. Dan yang tanya itu langsung diam. Ya karena ulama itu tahu fungsinya uang. Sehingga cara nyari sampai seperti itu. Sementara raja-raja itu tidak tahu fungsinya ilmu, makanya tidak pernah sowan ulama. Sehingga, jadi ya dianggap enteng saja. Ulama kan tahu fungsinya uang, tahu untuk pondok, tahu masjid. Sementara raja tidak tahu fungsinya ilmu. Jadi itu khas Jawa ya, khas Jawa, khas Indonesia. Apa-apa yang menurut orang banyak dengan tanda kutip itu buruk atau baik, itu orang Jawa menafsirkan tuh gampang saja. Sehingga semenjak itu Jawa itu dipandang betul. Saya punya kitab namanya Qadhayal Haji wal Umrah. Itu terbitan Hayatul Ulya Arab Saudi, milik Wahabi. Itu diantara fatwa yang dipakai untuk solusi muskilatul haji, problem-problem haji kekinian. Itu fatwanya syekh-syekh yang dari Indonesia. Termasuk Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Nawawi Banten, Syekh Bakir Nur Jogja. Misalnya begini, dalam fatwa-fatwa yang menyulitkan kita ya, sampai sekarang jadi perdebatan. Ketika Safa dan Marwah itu dengan batas tertentu, saya ulang lagi dengan batas tertentu. Mau tidak mau atas nama kebutuhan, itu kan butuh perluasan. Karena kalau naik turun itu mudah disepakati ulama. Jadi misalnya gini ya, saya punya tanah seluas ini. Pasti orang akan mengatakan sampai bawah ya tanah saya, sampai atas tanah saya. Itu mujma' alaih, itu disepakati. Sehingga Nabi ngendikan al-Ka'bah min tuhumil ardi ilas sama Ka'batun. Ka'bah sampai ujung bumi, sampai ke aras semuanya Ka'bah. Sehingga tidak ada perdebatan ulama ketika Masjid Haram ditingkat, kemudian yang di atas sholat. Tetap dia menghadap Ka'bah. Tidak harus diluk melihat di bawah, enggak. Karena Ka'bah sampai langit. Sama, tanah Anda kamu tingkat sampai 10, enggak ada tetangga protes. Karena bawah sampai atas tanah Anda. Tapi kalau diperluas, tanah Anda kamu luaskan setengah meter saja atau 3 cm saja, iso geger mbek tonggo. Karena di mana-mana batas itu ya tadi. Kalau atas bawah miliknya, kalau samping enggak. Pertanyaannya, perluasan Mina itu ke samping. Perluasannya
matof, yang mas'a, itu juga ke samping. Geger kan ulama dunia. Bagaimana hukumnya mina jadid? Mina yang diperbarui atau mina yang diperluas. Itu diantara rujukan baik yang membolehkan maupun yang menentang. Itu ya Syekh Indonesia. Itu orisinal tuh. Saya punya kitab orisinal terbitan Hayatul Ulya. Kira-kira ya kemenaknya Arab Saudi kalau di Indonesia itu. Itu yang dirujuk Dawei Syekh Nawawi, Dawei Syekh Khotib Minangkabau. Karena apa? Ada logika khas Jawa. Misalnya begini. Meskipun saya tidak perlu fatwa mina jadid sah apa enggak, memang jadi perkhilafan ulama. Misalnya kampung ini dinamai Mina. Pertanyaannya gini, tanah yang di samping ini bisa milik Anda apa enggak? Ya bisa Gus kalau dibeli atau dihibahkan. Berarti tanah di samping Anda menjadi milik Anda karena ada proses pengambil alian lewat beli maupun hibah. Nah masalahnya ini negara itu berhak menganeksasi atau memasukkan ini sebagai Mina. Itu ulama Jawa kalau ditanya, alasannya apa? Fa'innal muttasila bisya' hukmu dzalika syai'. Karena yang gantet, yang mutasil, itu bisa dihukumi seperti sesuatu itu. Jadi kalau ini mina, ya yang gantet mina ini, ya bisa dikatakan mina. Beda dengan membuat mina, malang mina, wah itu tidak bisa, tidak mutasil kan. Itu enteng sekali ulama Jawa. Satu ya tentu karena kebutuhan, tapi asal masih al-muttasilu bihi, yang masih tanah yang masih mutasil. Nah, ketika perluasan mas'ah antara sofa dan marwah kan misalnya ini batas luasnya sofa, ini batas luasnya marwah. Lalu atas nama kebutuhan, sofa marwah itu sampai sini. Sampai agak meluas ke sini. Itu geger Arab Saudi. Wah, ini gimana? Padahal tawaf itu harus antara gunung Sofa dan gunung Marwah. Sa'i itu ya. Tapi kalau istilah Quran memang tawaf sama-sama. Makanya apa? Inna Sofal Marwata min sa'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafati. Nah, jadi kalau istilah sa'i di Quran itu masih tawaf. Karena harus ada, kalau bisa lah, bukan harus. Kalau bisa memang harus ada unsur muternya. Kita kalau sa'i kan dari sini Sofa sampai sini Marwah. Terus kan agak muter ke sini. Nah, kan agak membentuk lingkar, nah, makanya Quran tetap mengistilahkan apa? Tawaf. Jadi bukan sini ke sini, terus sini ke sini kan enggak, tapi sini sampai sini, terus muter kan, terus sini. Jadi antara setar dan selama ini prakteknya kan gitu ya. Sofa ngambil sini, terus ke sini, terus agak muter. Nah, karena ada unsur agak muter ini, terus orang menyebut apa? Tawaf. Tapi itu bukan syarat sah, ini cerita ideal. Saya ulang lagi ya. Gunung Sofa itu puncaknya atau pucuknya kalau dalam bahasa Jawa. Itu ya hanya segini, ini sampai sini. Nah, kelompok Islam yang fikih keras nggak boleh diperluas. Karena Allah memilih tempat ini itu spesial, jadi nggak boleh ke yang lain. Tapi ketika kebutuhan mendesak, mau tidak mau harus diperluas. Itu jawabnya Kiai Jawa lucu. Gunung sing ketok iku sing dhuwure tok. Sikilane luwih hombo. Berarti karena kan gunung kan bentuknya gini. Nah, sofa yang kecil itu yang atasnya, tapi sikilannya sini kakinya lebih luas. Jadi boleh perluasan asal tidak melebihi kakinya. Ya dihitung ya lebih luas. Jadi Kiai Jawa itu kayak wong delok gunung Penanggungan, kayak gunung Arjuna. Di mana-mana puncak gunung itu lebih kecil timbang kakinya. Artinya diperluas ini bukan berarti tidak di sofa dan tidak di itu khas Kiai Jawa. Jadi jangan kira orang Jawa itu tidak hebat sekali. Termasuk perkembangan hotel di Arab Saudi. Itu dulu sebelum ada hotel. Buyut saya kelima atau keenam dulu haji namanya Badur Rahman. Itu kalau mau ingin apa ya? Menghindari terik matahari itu masuk gua. Itu masuk gua itu hanya separuh badan, kakinya di luar. Jadi jangan bayangkan kalau gua di Indonesia kayak gua Akbar di Tuban orang bisa masuk jalan-jalan enggak. Gua di Arab itu kayak cepitan batu tidak sampai masuk. Sehingga kepalanya dimasukkan, kakinya masih kena matahari. Saking panasnya Arab Saudi.
Sehingga dalam bayangan hijrah ketika Nabi bersembunyi di gua apa? Sur, itu kata Abu Bakar, kalau orang kafir melihat kakinya pasti melihat kita karena nggak bisa masuk penuh. Jadi orang itu mau dempes tok. Sehingga ya kira-kira luasnya gua ya paling segini. Makanya guyonannya kiai-kiai itu untung nggak kayak gua Indonesia. Kalau kayak gua Indonesia laba-labanya capek karena luas kan. Jadi jangan bayangkan gua Arab tuh kayak gua Indonesia. Makanya bayangannya, andai kan orang itu melihat ke bawah pasti melihat kita karena orangnya nggak bisa masuk penuh, nggak bisa masuk 100%. Ya kayak cepitan batu lah mirip. Itu kan mirip Gunung Uhud. Gunung Uhud kata Rasulullah nanti kalau kamu perang itu di atas, menang atau kalah di atas. Musuh biar di bawah. Dengan di atas kamu bisa mana? Jangan bayangkan kayak Gunung Merapi, kayak Gunung Penanggungan. Lah kalau Gunung Penanggungan mana ke bawah yang layang kan? Jadi gunung di Arab itu kayak bukit. Ya sampean pernah kan ke Uhud itu ya sama ini aja tinggi ini kan? Nah ini yang mulai ada mis. Makanya nerjemah itu susah di Indonesia. Karena jabal itu udah harus tinggi. Kalau tinggi nggak bisa mana dari atas ke bawah kan nggak ngefek kan? Sampai kalau ke Uhud gunungnya pendek sekali sehingga yang mana dari atas ke bawah ya kalau kena musuh ya celaka karena memang dekat. Ya kalau gunung Indonesia mana dari atas ke bawah yang layang nggak ngefek. Nah itu susahnya nerjemah bahasa Arab ke kita. Jadi apa ya? Transkrip itu nggak gampang karena ada pengertian yang beda. Kita kalau bilang gunung itu tinggi sekali. Sampai banyak mahasiswa tersesat ya saking tingginya. Kalau orang naik Uhud nggak akan tersesat, wong ketok dari bawah itu. Nggak mau saya mau cerita. Kata Mbah Mun sering cerita. Kenapa wama arsalnaka ila rahmatal lil alamin kata Mbah Mun Allah itu pasti bikin ulama yang tidak produk Arab itu pasti ada. Kalau orang Arab jadi ulama wajar, bahasanya Arab, domisilinya di Arab. Tapi Allah akan selalu bikin ulama yang tidak bangsa Arab. Imam Ghazali itu Tus itu Persia. Imam Bukhari itu kira-kira kalau sekarang ikut Uzbek. Ya, Imam Bukhari itu kalau negara sekarang ikut mana? Uzbek. Kenapa demikian kata Mbah Mun? Karena Allah sudah ngendikan wama arsalnaka ila kafatal linnas. Manusia semua ini kena khitabnya Islam. Kalau tidak ada ulama yang dari berbagai negara, kesannya Islam itu hanya milik orang Arab Saudi. Makanya Allah selalu bikin ulama-ulama yang bahkan tidak Arab. Termasuk Imamul Muhaddisin, yaitu Imam Bukhari, itu orang Uzbek. Orang Rusia lah kalau sekarang ikut Uni Soviet dulu. Imam Ghazali itu orang Persia. Syekh Nawawi itu orang Banten. Karena Allah ingin memaklumatkan bahwa Islam ini untuk semua. Sehingga orang yang tidak Arab pun bisa belajar Islam. Yang alimnya itu nggak kalah sama orang apa? Arab. Makanya ini PR ya. Kalau Gus Dah Ploso nanti ngendikan suatu saat orang belajar Islam itu bahkan orang Arab pun bisa belajar ke Indonesia. Kalau orang Indonesia bisa alim betul kayak dulu. Sekarang banyak liga antar ulama. Itu orang Indonesia pasti masuk. Ulama-ulama top dunia. Itu pasti orang Indonesia banyak yang masuk. Karena tadi, ketika orang Indonesia baca kitab, itu orang Arab itu kagum. Kok bisa tidak bahasanya baca secara benar? Bukan sekadar bisa baca secara benar. Karena memang dilatih sedemikian rupa di pondok-pondok. Makanya kita semua lah, yang alim di Indonesia itu kemana-mana ya pasti alim. Dulu putra Mbah Mun namanya Gus Zofur itu tahun pertama ya sudah the best di tahun pertama. Kalau tahun pertama the best-nya ilmunya bawaan dari sarang, dari keluarganya. Gus Najim mondok di Said Muhammad tahun pertama sudah dipuji sebagai yang teralim karena ya sanggup. Kalau dipujinya tahun ketiga, tahun keempat kan mungkin dapat dari sana. Ini tahun pertama. Saya ulang lagi tahun. Karena pengajaran di Indonesia itu luar biasa di pondok-pondok. Makanya kalau dalam anekdot pondok itu cerita-cerita lucu itu. Ada orang Jakarta ngaji. Setelah di kelas itu pelengahan terus. Melihat jendela, lihat pintu terus. Lama-lama gurunya marah.
Kamu diajarin kok ndak punya sopan, melihat pintu terus gak memperhatikan guru ya. Anak Betawinya jamnya lucu. Habis Pak Guru bohong. Kenapa ya? Kamu Pak Guru bilang Ja'a Zaidun, Zaid datang. Tak lihat gak ada yang datang. Setelah itu contoh nasab kan ro'a itu Zaidan. Saya melihat Zaid, saya nggak melihat Zaid. Contoh ketiga yang jer kan maror tuh Zaidin. Saya berjalan ketemu Zaid. Pak Guru diam di situ nggak jalan-jalan. Jadi saking detailnya Indonesia dia cari. Kalau rofa Ja'a Zaidun. Kalau nasab ro'a itu Zaidan. Kalau jar maror tuh Zaidin. Nah si murid Betawi ini karena pertama sekolah, ngiranya gurunya itu cerita, Zaid datang. Makanya dia lihat pintu terus, mana katanya datang kok enggak datang-datang. Nah dengan latihan seperti itu, kemungkinan orang Indonesia salah itu kecil karena memang dilatih betul. Saya ulang lagi karena memang dilatih betul. Sehingga ketika orang Indonesia ini yang cerita seorang wartawan. Ini kisah nyata. Kali ini tidak anekdot, kisah nyata. Ada wartawan internasional ngeliput Ramlah. Ramlah itu di Gaza, di Palestina. Wartawan Indonesia ini hanya bisa bahasa Inggris. Dijak ngomong bahasa Arab. Terus dia bilang saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Saya bisanya ngomong Inggris. Tapi apa yang terjadi setelah sholat? Si Indonesia ini jadi imam pakai sholat jariah lagi. Baca bismillah benar, bismillah hijar karena mudhof ilaih. Terus ketika iktidal ya benar, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi benar. Ketika tahiyat ya benar, at-tahiyatul mubarakatuh sholawat. Sama orang Arab ini diagumi. Orang Arab kalau senang orang itu dicium. Kamu tawaduk, sebenarnya kamu itu ahli bahasa Arab. Karena orang Indonesia sekali sholat itu nggak ada yang salah. Meskipun benarnya karena hafalan, tapi bagi yang ahli nahwu itu hebat. Misalnya kita kalau ngapalkan kan bismillahi, bismijar karena ba, Allah hijar karena mudhof ilaih, ar-Rahman hijar karena sifat, ar-Rahim karena sifat. Alhamdu rofa karena mubtada, lillahi jar karena ada huruf jarli, Robbi jar karena sifat. Sebetulnya tidak karena pinter, tapi karena hafalan. Tapi orang Indonesia hebatnya itu benar terus. Rabbana lakal hamdu. Ya kan, alhamdu rofa, terus mil'us samawati ya rofa karena sifat. Sehingga terus orang Indonesia kalau sholat di Timur Tengah itu dipuji. Karena makhrajnya ya benar, rofa nasabnya juga benar. Nah itu di negara lain tidak ada kayak Indonesia. Orang Cina itu sering bikin marah orang-orang Arab. Karena kalau dongo itu nggak fasih kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kalau dongo ya Allahumma tohhir qalbi. Orang Cina ini yang jadi guyon di Arab. Allahumma tahir qalbi. Itu kan bedanya jauh. Itu orang Arab pertama membiarin. Lama-lama kalbun entak gitu. Maksudnya asu-asumu gitu. Karena dia bilangnya qaf itu kaf. Jadi kalau Allahumma do Allah tohir, kalau aturi nyucekno panjenengan kalbi ing asu ingsun kan. Tapi kalau qalbi itu ati ingsun, tapi kalau kalbi anjing ingsun. Bedanya qaf sama kaf. Ada orang-orang kalbun entak. Asu-asumu maksudnya kan. Tapi padahal orang Cina itu bareng dilihat teksnya ya pakai qaf. Orang Indonesia enggak, mulai kecil dilatih, sak fase-fase. Sampai yo sulit betul latihan Fatihah itu. Kalau di Kudus malah sampai 3 bulan Fatihah. Sampai at-tahiyyatu, kurang bersih. At-tahiyyat sampai gitu. Sampai ada cerita itu orang dipanggil maftuhin itu enggak melengak, harus maftuhin. Baru melengak. Tapi barokahnya itu, orang Indonesia kalau dongo memang benar-benar Allahumma tohhir qalbi. Ya Allah sucikan hati kami, bukan tahir qalbi. Karena sekali jadi kaf itu maknanya anjing saya. Ya Allah sucikan anjing. Jadi ini orang Indonesia. Jadi kata Mbah Mun, Dawe Mbah Mun, illaka fatal linnas, bahwa agama ini milik semuanya. Itu diantara bukti Allah menghendaki atau mendesain Islam seperti ini.
orang yang belajar di Indonesia itu pengetahuannya Islam, pengetahuannya tentang Islam itu tidak kalah sama yang belajar di Al-Azhar, sama yang belajar di Arab Saudi. Makanya ini PR-nya UMM, PR-nya IAIN, PR-nya UIN. Bisa enggak sealim mereka dalam bahasa Arab? Nah, bahasa Arabnya mau man anta, ana zaidun. Jangan sampai, karena kita di sana ini kadang dibully. Orang Arab tuh kalau bully kita, sampai tak kasih cerita. Oh, itu ngawurnya Masya Allah. Kata dia, ada anak orang Indonesia haji. Si anaknya orang Indonesia dijotos sama anaknya orang Arab. Dijotos, dipukul. Singkat cerita terus si orang Indonesia enggak terima, anaknya yang orang Arab dipukul. Yang balas bapaknya. Orang Arab tanya, lima ada dorobta ibni, kenapa kamu mukul anak saya? Itu orang Indonesia bahasa, wah anakku gila. Jadi hanya bilang gitu. Artinya, anak saya dihada ya maka tak ada. Arabnya gitu. Anak saya dipukul maka saya balas mukul. Itu orang Arab mantuk-mantuk, oh gitu. Paham?